Pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Suyit Mujirno dari Kota Salatiga, Indonesia. Biasanya cerita-cerita misteri yang selama ini ada di masyarakat itu lebih dikenal misteri-misteri yang terjadi di tempat angker, di tempat bangunan kuno, dan di malam hari dan di tempat gelap. Tapi ini jauh berbeda dengan yang selama ini ada di keyakinan masyarakat, bahwa hantu pun bisa muncul di siang hari pas jam 12 siang, tengah hari, saat matahari sedang panas, di tempat terbuka dan di tempat keramaian umum. Ya, ini yang akan saya sampaikan ini terjadi tahun sekitar 1994-an dan bersumber dari Bapak Sambudi yang waktu itu masih guru pegawai negeri di SMA Negeri 1 Salatiga dengan bidang studi pendidikan olahraga dan kesehatan. Ini menceritakan kisah nyata seorang tukang becak yang namanya saya samarkan dengan Karjan. Jadi jam 12 siang, ini di musim kemarau, sehingga mega itu tidak ada, langitnya kelihatan bersih. Ini Karjan seperti biasanya sering menunggu penumpang di depan sebuah toko kaset yang namanya Toko Waringin. Dan toko ini letaknya di pertemuan Jalan Tanjung dan Jalan Diponegoro. Jadi kemudian kalau di seberang Jalan Diponegoro ini ada pasar terbesar di Kota Salatiga, namanya ada Pasar Raya 1, ada Pasar Raya 2. Nah, ini Karjan biasa sambil berlindung dari teriknya matahari, duduk-duduk di dalam becaknya sambil berharap datangnya penumpang. Jadi ketika itu, setelah baru saja menarik atau mengantar penumpang ke pasar, Karjan beristirahat sambil menunggu penumpang di Jalan Tanjung yang kebetulan berada di depan Toko Waringin. Waktu itu Toko Waringin masih toko berbagai macam kaset dan piringan hitam. Sekarang sudah berubah menjadi toko HP dan aksesorinya, jadi toko HP. Jadi kalau dilihat di tokonya sekarang ada berbagai merek HP. Saat Karjan sedang melihat ke arah keluar masuknya pengunjung ke toko, dari dan ke toko Waringin, tiba-tiba Karmen ditegur seorang wanita yang di tangan kanan dan kirinya itu membawa dua barang belanjaan yang dua tas yang cukup besar. Kemudian ibu atau wanita berkebaya itu menanyakan ke Karjan, "Pak, ini bisa enggak membawa saya?" "Oh, bisa Bu," jawab Karjan. "Kemana Bu?" "Ke rumah saya di Jalan Nakula Sadewo." Ya, itu di dekat sekolah internasional Mountain View. Jadi lewatnya lewat Palang aja, lewat Jalan Palang. Jadi kemudian Karjan segera membantu wanita itu menaikkan belanjaannya. Tas yang satu diletakkan di tempat
duduk penumpang, yang satu diletakkan di tempat kaki penumpang. Kemudian Karjan segera mengangkat bagian roda belakang becaknya supaya becaknya itu bagian yang untuk naik itu rendah, sehingga ibu itu atau wanita itu tidak mengalami kesulitan untuk di dalamnya. Kemudian setelah wanita itu duduk dan mulai mendorong, dan Karjan mulai mendorong becaknya, wanita itu mengatakan ke tempat dekat sekolah internasional ini 100 cukup ya Pak, no. Oh cukup sekali Bu, matur nuwun ya, karena Karjan ya tentu saja senang karena untuk jarak yang sama itu bias tarif waktu itu sekitar 5.000, ini hanya sekali angkut bisa 100.000 dan tidak ada proses tawar menawar. Kemudian Karjan mulai mengayuh becaknya ke arah selatan melewati jalan Diponegoro, kemudian sampai di Simpang 3 depan gedung bioskop Reksa, itu berbelok ke arah kanan melewati jalan Sukowati, kemudian terus dikayuh. Ya itu sambil mengayuh, Karjan juga harus menjawab pertanyaan dari penumpangnya itu. Penumpangnya itu kebetulan orangnya sangat ramah, jadi seperti sudah akrab dengan Karjan. Mulai ditanyakan rumahnya, anaknya berapa, sekolah di mana, kemudian apa banyak langganan becaknya, semuanya dijawab. Jadi bahan pembicaraannya seakan-akan tidak habis, ya tidak terasa dari jalan depan Reksa ini terus sampai ke lapangan Pancasila, alun-alun Pancasila, kemudian berbelok kiri ke arah ke Kalinongko, ya. Jadi berbelok ke kiri ke jalan Brigjen Sudiarto, kemudian berbelok kanan untuk menuju ke jalan ke pertigaan Kalinangka. Kemudian lalu lintas meskipun siang hari lalu lintas tidak begitu ramai sehingga bisa menyeberang dengan mudah. Kemudian terus berjalan, becak dikayuh pelan-pelan ya, sambil berbicara atau cerita apa saja, kemudian melewati Palang, kemudian masuk ke Jalan Merak. Nah terus Jalan Merak ini waktu itu ya belum sehalus sekarang, tapi sudah aspal, jadi hanya kadang-kadang becak harus hati-hati karena juga sering ada lubang-lubang di aspal yang terkelupas. Kemudian terus menyusuri ke barat, terus masuk ke wilayah yang mendekati ujung Jalan Merak. Jadi Jalan Merak ini begitu menyeberang sebuah jembatan itu akan sampai ke Jalan Nakulo Sadewo. Ini jalannya situ relatif lebih halus daripada yang di atasnya. Kemudian jalannya juga menurun sehingga di sini Karjan lebih banyak menggunakan remnya supaya tidak terlalu cepat. Ya, jadi sudah tidak mengayuh, kemudian mendadak Karjan terkejut karena di depannya itu ada lubang menganga yang cukup besar dan hampir lebarnya hampir setengah meter. Itu apa betul sekian atau hanya menurut pandangan Karjan lebarnya sekian? Itu Karjan akan banting setir, banting stang becak ya ke arah kiri atau ke kanan, takut nanti malah becaknya terguling. Jadi ya akhirnya dengan agak masih agak cepat, masih kecepatan lumayan, becaknya itu nabrak lubang
di jalan itu. Suaranya keras sekali, gludak gitu ya. Wah, terus Karjan segera berusaha menghentikan becaknya, meloncat turun, melihat penumpangnya ada masalah atau tidak. Ternyata becaknya itu kosong, tidak ada orangnya sama sekali. Sampai bawaan atau sampai 2 keranjang belanjanya juga tidak nampak. Jadi hilang semuanya, baik orang maupun bawaannya. Nah itu kalau terus sedikit sudah masuk ke jembatan yang sebentar lagi akan sampai akan melewati jalan masuk sekolah internasional, dan penumpangnya hilang di situ, tidak ada penumpang, tidak ada bawaan. Dan memang setelah jembatan itu dari arah Jalan Merah itu ada sebuah pemakaman umum yang namanya pemakaman Bojo atau Boja ya. Jadi kemudian tukang becaknya itu ya bingung ya. Kemudian kebetulan narasumber informasi kejadian ini memang tinggal di Jalan Merah itu. Ya, demikian bahwa hantu atau setan tidak mengenal waktu, tidak harus di tempat gelap. Ini muncul di pasar, hilang mendekati makam. Terima kasih. Tolong subscribe dan share. Sampai bertemu lagi.